Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firsa Ahela Felasofa dari Fakultas Pertanian, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang rangkuman 1. Pancasila dalam kajian sejarah, 2. Pancasila dalam perspektif ideologi, dan yang terakhir Pancasila dalam kajian filsafat. Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa Indonesia meliputi beberapa tahap, yakni yang pertama, Pancasila era pra-kemerdekaan. Asal mula Pancasila secara budaya menurut Sunoto 1984 melalui kajian filsafat Pancasila menyatakan bahwa unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, walaupun secara formal Pancasila baru menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun jauh sebelum tanggal tersebut, bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan mereka. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama, dan juga kebudayaan pada umumnya. Dengan rinci, Sunoto menunjukkan fakta historis, diantaranya adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, yakni bahwa di Indonesia tidak pernah ada putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa bangsa Indonesia ini terkenal ramah tamah, sopan, lemah lembut dengan sesama manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia, bahwa bangsa Indonesia dengan ciri-cirinya guyup rukun, bersatu, dan kekeluargaan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwa unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial dan berlaku adil terhadap sesama. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Maka nilai-nilai kehidupan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila. Namun pada kenyataannya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila telah dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan kita praktekkan hingga saat ini. Hal ini berarti bahwa semua nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah ada dalam kehidupan rakyat Indonesia sejak zaman nenek moyang. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan pembukaan hukum dasar yang oleh MRM Yamin dinamakan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Di dalam rancangan tersebut ada alinea keempat, tersusun rumusan Pancasila yang tata urutannya tersusun secara sistematis. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, pemersatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, dalam Piagam Jakarta pada alinea ketiga juga memuat rumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang pertama berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berbangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia ini menyatakan kemerdekaannya. Kalimat ini merupakan cetusan dari nurani bangsa Indonesia yang diungkapkan sebelum proklamasi kemerdekaan, sehingga dapat disebut sebagai Declaration of Indonesian Independence. Yang kedua, Pancasila era kemerdekaan. Bangsa Indonesia pasca kemerdekaan mengalami banyak perkembangan sesaat. Setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, Pancasila melewati masa-masa percobaan demokrasi. Pada waktu itu, Indonesia masuk ke dalam era percobaan demokrasi multi partai dengan sistem kabinet parlementer. Partai-partai politik pada masa itu tumbuh sangat subur dan proses politik ada cenderung selalu berhasil dalam mengusung kelima sila sebagai dasar negara. Pancasila pada masa ini mengalami masa kejayaannya. Selanjutnya, pada akhir tahun 1959, Pancasila melewati masa kelamnya di mana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Pada masa itu, Presiden dalam rangka tetap memegang kendali politik terhadap berbagai kekuatan mencoba untuk memerankan politik integrasi paternalistik.
Pada akhirnya, sistem ini seakan mengkhianati nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Salah satunya adalah sila permusyawaratan. Kemudian pada 1965 terjadi sebuah peristiwa bersejarah di Indonesia di mana Partai Komunis itu berusaha melakukan pemberontakan. Pada 11 Maret 1965, Presiden Soekarno memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto atas Indonesia. Ini merupakan era awal Orde Baru di mana kemudian Pancasila mengalami mistifikasi. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Pengertian ideologi. Pancasila sebagai ideologi negardeologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, buah pikir, atau konsep. Sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu, kajian asal mula, juga hakikat, buah pikir, atau gagasan. Ideologi juga disebut a system of ideas yang akan mengatur seluruh hasil pemikiran tentang kehidupan, lalu melengkapinya dengan berbagai sarana juga kebijaksanaan serta strategi di mana tujuan yang ingin dicapai disesuaikan dengan kenyataan nilai-nilai yang ada dalam filsafat yang menjadi sumbernya. Berarti dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi disebut juga sebagai identitas dari sebuah negara, yakni karena ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat negara. Fungsi ideologi seperti halnya kartu identitas yang umumnya dimiliki setiap orang sebagai tanda pengenal, ideologi juga dapat digunakan sebagai tanda pengenal dari sebuah negara atau sebuah bangsa. Selain itu, ideologi memiliki fungsi lainnya, yaitu fungsi kognitif dan orientasi dasar. Sebagai fungsi kognitif, berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan dunia. Sedangkan fungsi orientasi dasar berarti ideologi merupakan wawasan dan makna bagi rakyat serta dapat menjadi pembimbing bagi rakyatnya dalam mencapai tujuan. Peran Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi pembimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini di dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunaannya. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara bukan hanya peranannya saja. Pancasila sebagai ideologi juga memiliki fungsi. Lalu apa saja fungsi Pancasila ideologi negara? Yakni yang pertama, berfungsi untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia agar bisa mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat serta bersikap kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila dapat terwujud. Yang tiga, mengarahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa menjadi tujuannya, terutama yang berkaitan dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Empat, memelihara, memperkuat, serta menyatukan bangsa Indonesia agar menjadi satu kesatuan, sehingga persatuan bangsa Indonesia tetap terjaga dan mengurangi terjadinya konflik anggota masyarakat. Yang kelima, berfungsi untuk dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia, yakni sehingga
kehidupan bermasyarakat dapat dijalani dengan harmonis. Adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Pancasila sebagai filsafat. Pengertian filsafat secara istilah adalah etimologis, merupakan padanan kata falsafah atau Arab dan filosofi secara Inggris yang berasal dari bahasa Yunani atau filosofi atau filosofia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, serta pengetahuan. Secara harfiah, mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, mencintai pengetahuan. Cinta mempunyai pengertian yang sangat luas, sedangkan kebijaksanaannya mempunyai arti yang bermacam-macam, berbeda satu dari yang lainnya. Pengertian filsafat ada dua, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Filsafat sebagai ilmu atau metode filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat dalam arti teoritis dan dalam arti praktis. Dalam Pancasila dapat digunakan sebagai filsafat dalam arti produk atau hasil dari olahan para cendekiawan. Dihasilkan Pancasila untuk sebagai dasar negara merdeka. Mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pandangan dalam sikap perilaku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran sebagai substansi dan isi dan ideologi Pancasila. Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi, kritis, dan nasional sebagai dasar negara. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena merupakan hasil penemuan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para father kita yang dituangkan dalam suatu sistem, yaitu sistem kenegaraan. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu hakikat dan dari Pancasila, yakni ada dua sistem, yaitu deduktif dan induktif. Deduktif yaitu disusun secara sistematif dan induktif disusun atau mengamati dari gejala-gejala sosial, budaya, dan masyarakat. Ada definisi dalam segi filsafat, the mother of science, atau lahirnya ilmu pengetahuan, ilmu dari filsafat. Jika dikaitkan dengan Pancasila, lahirnya negara itu adalah Pancasila. Sistem filsafat kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, tidak terpecah belah, dan saling bekerja sama untuk itu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pancasila memiliki ciri khusus, yakni berbeda-beda dengan sistem-sistem filsafat lainnya seperti materialisme dan idealisme, cenderung pada tertutup, tidak terbuka. Materialisme hanya memandang, mengakui adanya bahwa manusia adalah hanya sebatas hidup kehidupan manusia. Idealisme lebih ke adanya jiwa di dalam manusia atau roh. Rasionalisme berdasarkan akal logika, dan liberalisme lebih kebebasan tanpa batas atau tidak ada nilai. Ciri sistem filsafat Pancasila. Sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem yang tidak bisa dipisahkan dan susunannya pun sudah bulat, utuh, seperti yang digambarkan sila ke-1, 2, 3, dan ke-4, serta ke-5. Tidak mungkin ada yang bisa membantah itu, pasti saling berkaitan. Intinya, satu, adanya Tuhan sebagai kuasa prima, sebagai pencipta maha tinggi, maha segalanya. 2. Adanya manusia, makhluk individu dan sosial. 3. Persatuan dan kesatuan, memiliki kepribadian sendiri. 4. Rakyat, untuk mutlak negara yang harus bekerja sama dan gotong royong
5. Adil, memberi keadilan pada diri sendiri dan orang lain. Di dalam aspek filsafat ada penyelidikan, 1. Ontologi, 2. Epistemologi, 3. Aksiologi, yang mencakup nilai kefilsafaan. Ontologi menurut Aristoteles, ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Bidang ontologi menyelidiki makna yang ada manusia, benda, alam, dan juga semesta, dan juga metafisik. Dasar ontologis pada hakikatnya manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopolaris. Negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia, suatu rakyat sebagai pokok pangkal hubungannya. Negara Indonesia tidak pernah ada kalau Pancasila itu belum ada. Epistemologis, cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan fasilitas ilmu pengetahuan. Epistemologis memiliki sumber pengetahuan dan fasilitas ilmu pengetahuan. Epistemologis adalah ilmu tentang ilmu teori terjadinya ilmu atau science of science. Menurut Titus ada 3 yang mendasar, tentang sumber pengetahuan, tentang teori kebenaran, dan tentang watak pengetahuan manusia. Namun tentang sumber pengetahuannya itu persoalan, yaitu tentang kebenaran pengetahuan manusia. Syaratnya ilmu pengetahuan mampu dikritisi. Ilmu teori berkembang, tidak ada yang mutlak. Pancasila harus memiliki unsur rasionalisme yang masuk akal, bisa dicerna oleh masyarakat, atau dari sisi ballot system. Epistemologis Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Maka dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya manusia. Sifat hierarkis atau tingkatan, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dan bentuk piramidal itu nampak dalam susunan Pancasila bentuk segitiga. Konsep hierarki lebih cenderung pada digambarkan sebagai piramida segitiga. Ada susunan yang meliputi 3 hal. Isi arti Pancasila yang umum universal, yaitu hakikat-hakikat Pancasila yang menampakkan nilai intisari Pancasila sehingga merupakan pangkal tolak dalam pelaksanaannya dalam bidang kenegaraan dan tertib hukum di Indonesia, yaitu universal. Jadi Pancasila merupakan pangkal dari segala keilmuan, segala aspek merupakan pangkal dari segala aspek, termasuk hukum-hukum pun juga harus mengikuti Pancasila sebagai dasar-dasar hukumnya. Dan dalil dari sisi hukum itu tidak boleh saling hukum yang lebih rendah itu harus melaraskan hukum yang di atasnya. Begitupun juga hukum-hukum lain. Isi arti Pancasila yang umum kolektif dari universal sekarang umum kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara, bukan koleksi tapi kolektif. Itu beramai-ramai dan berbangsa Indonesia, terutama dalam tertib hukum Indonesia. Yang ketiga harus khusus dalam konkret, yaitu Pancasila dalam realisasi praktis dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga memiliki sifat khusus, karakter konkret jelas dan dinamis mungkin dari sifat sisi epistemologis Pancasila itu. Kemudian aksiologis, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan satu kesatuan. Aksiologi Pancasila yang mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksioloid berasal dari kata Yunani, yaitu aksios yang artinya nilai manfaat, dan logos artinya pikiran, ilmu atau teori. Aksiologis itu ilmu tentang nilai, epistemologi ilmu tentang ilmu mencari tahu dan ilmu menyelidiki, sedangkan ontologis keberadaan wujud secara nyata. Aksiologis adalah teori nilai
yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Dalam bidang yang diselidiki adalah hakikat, nilai, kriteria, nilai kedudukan, metafisika. Dalam bagian filsafat, menunjuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak atau dapat diartikan sebagai keberhargaan atau kebaikan. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya memohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.